Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Nurbaini. Saya adalah guru PPKN di SMA Negeri 1 Cimaragas. Saya juga mempunyai tugas tambahan menjadi wali kelas 11 IPS 1. Kebetulan rumbel atau ruang belajar di SMA Negeri 1 Cimaragas itu ada 12, kelas 1 4 kelas, kelas 10 4 kelas, kelas 11 4 kelas, dan kelas 12 4 kelas. Tentunya dalam proses pembelajaran guru sering mendapatkan dan mengalami berbagai permasalahan yang tentunya berhubungan dengan peserta didik, termasuk saya juga mengalami hal tersebut. Hal yang saya hadapi adalah bagaimana siswa tidak masuk sekolah dalam jangka waktu sebulan dan sering izin sekolah, sakit ataupun alpa. Hal ini mendorong saya selaku wali kelas untuk melakukan koordinasi. Yang pertama itu dengan anak-anak dalam struktur organisasi di kelas, lalu BPBK dan juga Wakasek sampai dengan kepala sekolah. Permasalahannya adalah ketika anak ini sering tidak sekolah karena alasannya bervariasi. Kadang izin, kadang sakit, tapi juga ada alpa. Nah, setelah itu tindakan yang pertama saya lakukan adalah saya berkonsultasi dengan siswa di kelas. Sebetulnya permasalahan apa yang terjadi di kelas. Jangan sampai si anak tersebut dia tidak sekolah karena alasan keadaan di kelas. Setelah diselusuri ternyata anak tersebut tidak pernah punya masalah di kelas. Hal yang sangat wajar ketika di usia mereka ada sedikit konflik di kelas dengan temannya. Tetapi selama itu dalam batas yang bisa dipertanggungjawabkan, maka itu adalah hal yang biasa dan bisa membangun karakter anak untuk di masa yang akan datang. Setelah saya konsul dengan anak, lalu saya pun berkonsul dengan BK. Kebetulan BK di SMA Negeri 1 Cimaragas yaitu Ibu Yuyum SPD dan juga Ibu Rizky Rahmaniar SPD MPD. Saya berkonsultasi dengan Ibu Yuyum Rogaya SPD tentang keadaan anak tersebut dan harapannya adalah ada solusi yang bisa diperoleh agar anak tersebut kembali ke sekolah, giat sekolah, ya kan, dan belajar lagi di sekolah. Setelah berkonsultasi, maka kami putuskan langkah pertama adalah dengan home visit. Jadi kunjungan kami ya dari pihak sekolah ke rumahnya. Alhamdulillah setelah koordinasi dengan BP dan juga anak-anak di kelas, saya bisa melaksanakan home visit. Home visit saya lakukan setelah pulang sekolah. Nah, ternyata ketika saya sampai di rumahnya memang anak tersebut ada di rumahnya dan dalam keadaan sakit gitu. Ya, menurut informasi keluarga bahwa anak tersebut punya sakit mah gitu. Nah, sehingga sering tidak ke sekolah dengan alasan asam lambungnya naik. Nah, setelah anak itu di home visit, ternyata perubahannya luar biasa gitu. Ya, mungkin ini adalah sebuah proses bagaimana harus ada pendekatan dari banyak pihak agar si anak bisa lebih semangat ke sekolah. Ya, dibalik apapun itu masalahnya. Nah, setelah home visit itu besoknya si anak sekolah. Lalu di sekolah inilah saya berusaha untuk bisa mengobrol secara pribadi dengan anak tersebut. Ternyata ada hal lain ya kenapa dia tidak sekolah. Salah satunya adalah ketidakpercayaan diri. Nah, inilah hal yang menjadi PR kami, bagaimana membangun percaya diri anak. Mungkin selama Covid mereka dibelajarkan dengan daring dan tentunya banyak
ada kebiasaan yang berubah gitu dari tatap muka menjadi daring. Nah, ini juga bisa mempengaruhi bagaimana pola belajar anak tersebut. Nah, setelah itu kami bisa duduk berdua bersama-sama lalu mengungkapkan apa yang jadi permasalahannya. Lalu kami memotivasi setelah tahu permasalahannya karena ketidakpercayaan diri anak tersebut ya, bergaul dengan teman-temannya ya, karena alasan ekonomi orang tua dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah hari ini anak itu bisa sekolah, bisa dibangun lagi percaya dirinya, dan tentunya berita ini menjadi suatu proses keberhasilan koordinasi dari berbagai pihak ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.